Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Kali ini kita akan baca bersama-sama. Saya ambil judulnya yaitu Siapa yang akan diselamatkan. Saya kira ini adalah pertanyaan yang sangat sering kita bertanya, kira-kira siapa yang akan diselamatkan? Mari kita lihat di dalam kitab Wahyu 22 ayat yang ke-17. Wahyu 22 ayat ke-17 berbunyi, Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Jadi di dalam kitab Wahyu ini menegaskan bahwa yang berkehendak atau yang mau. Lalu kita lihat di dalam kitab Roma 10 ayat 13. Roma 10 ayat 13 berbunyi, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi barang siapa yang berseru, tiap-tiap orang yang menyeru. Kemudian di dalam kitab Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius yang ke-11 ayat 28 kita baca sampai dengan ayat yang ke-30. Berbunyi, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Itu kita baca di dalam kitab Matius 11 ayat 28 dan 30. Jadi intinya adalah sekalian yang berlelah. Dan kita lihat di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Itu yang terdapat di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Yang intinya adalah mengatakan sehingga sekaliannya datang kepada tobat. Di dalam kitab 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi intinya adalah sehingga sekaliannya datang kepada tobat. Itu yang terdapat dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Lalu kita lihat yang terdapat dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Pertama Timotius 2 3 dan 4. Yang berbunyi, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Berikut kita baca di dalam kitab Yakub 4 ayat yang ke-8. Yakub 4 ayat yang ke-8. Yakub 4 ayat
ayat yang ke-8 bunyinya, mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hai hatimu, hai kamu yang mendewa hati. Yakub 4 ayat 8 yang kita barusan baca. Kemudian Titus 2 ayat 11 sampai dengan 14. Titus 2 ayat 11 sampai dengan 14. Si karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ayat yang ke-14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi intinya mendatangkan keselamatan kepada segala manusia. Kita baca di dalam kitab Kisah Para Rasul 10 ayat 34 dan 35. Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 34 dan 35 berbunyi demikian. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepada. Jadi Tuhan tidak memilih atas rupa orang. Dan terakhir kita baca dalam kitab Yohanes 7 ayat 37. Yohanes 7 ayat 37 yang berbunyi, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang padaku dan minum. Itu adalah yang terdapat dalam kitab Yohanes 3 ayat 37. Kalau seorang dahaga, datanglah kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itulah beberapa panduan sehingga kita mengetahui siapa yang akan diselamatkan. Jadi kesempatan untuk siapa saja yang akan memperoleh keselamatan atau mendapat kesempatan untuk selamat, itu adalah sesuai dengan apa yang kita maknai di dalam firman Tuhan dari kitab-kitab yang kita bacakan dan pelajari bersama. Tetapi bagi Tuhan, sebetulnya Tuhan menginginkan setiap orang di dunia ini bisa selamat. Mudah-mudahan kita menjadi bagian pilihan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.